Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Akila Septini, NPM 10060322082 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suam medikasi, penyakit yang sering sekali dialami oleh masyarakat. Apa itu? Ya, penyakit MAH atau gangguan pada lambung. Sering sekali kan orang-orang, bahkan kalian mengalami gejala seperti nyeri pada ulu hati, ataupun merasakan mual, ataupun merasakan perut yang kembung. Oleh karena itu, simak yuk video berikut. Sebelum kita membahas tentang obat MAH, kita harus pahami dulu, apa itu suam medikasi? Suam medikasi merupakan upaya penyembuhan atau mengobati diri sendiri untuk keluhan ringan seperti pusing, demam ringan, batuk, pilek, ataupun MAH menggunakan obat-obatan yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Apa itu obat-obatan yang bisa dibeli tanpa resep dokter? Yaitu obat bebas yang berlogo hijau atau berlogo biru. Sekarang kita akan membahas tentang penyakit MAH. MAH merupakan sekumpulan gejala rasa tidak nyaman pada perut, terutama perut bagian atas, yang biasanya dipicu oleh beberapa hal. Bisa karena bakteri, karena stres, karena pola makannya tidak teratur, misalnya sering telat makan, karena mengkonsumsi makanan tertentu, misalnya makanan yang pedas, asam, bisa juga karena mengkonsumsi kafein, alkohol, merokok, atau bisa juga efek dari obat-obatan tertentu. Kapan kita boleh melakukan suam medikasi? Yang pertama adalah ketika gejalanya ringan. Contohnya, rasa tidak nyaman di perut, kembung, ataupun nyeri ringan yang masih bisa tertahan. Intinya adalah gejala-gejala yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, gejala yang muncul tidak menimbulkan tanda-tanda bahaya seperti muntah darah, feses yang menghitam, ataupun nyeri hebat yang tidak tertahankan. Dan yang ketiga adalah durasi penyakit atau durasi gejala yang timbul masih kurang dari 3 hari. Ketika gejalanya sudah 3 hari atau bahkan lebih, itu sudah harus kita konsultasikan ke dokter. Nah, berikut ini adalah contoh obat-obatan yang bisa digunakan untuk suam medikasi gejala atau penyakit MAH. Ketika gejala yang muncul adalah perih atau nyeri ulu hati yang tiba-tiba, kemudian gejala yang timbul tidak disertai muntah hebat atau nyeri dada yang hebat, maka kita bisa memilih obat penetral asam. Contohnya adalah antasida. Biasanya kandungannya itu adalah aluminium hidroksida ataupun magnesium hidroksida. Fungsinya adalah untuk menetralkan asam lambung dan meredakan nyeri. Cara penggunaannya adalah ketika gejala muncul, kita harus mengkonsumsi obatnya. Untuk obat tablet, harus dikunyah terlebih dahulu sampai halus sebelum ditelan. Kemudian untuk obat yang berbentuk cairan atau suspensi, harus dikocok terlebih dahulu sebelum kita konsumsi. Obat selanjutnya adalah obat anti kembung. Seperti namanya, obat ini kita pilih ketika kita merasakan gejala seperti tidak nyaman pada area perut, begah, ataupun merasa kembung. Fungsi obat ini adalah untuk memecah gelembung gas di saluran cerna, juga untuk membantu mengurangi rasa penuh di saluran cerna. Zat aktif utama dari obat golongan ini adalah simeticon. Cara penggunaannya yaitu ketika keluhannya muncul, dan obat ini juga bisa dikombinasi dengan antasida, yaitu obat untuk penetral asam. Berikut ini adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika kita mengkonsumsi obat MAH. Yang pertama adalah waktu minum obat. Obat MAH efektif ketika dikonsumsi saat perut kosong. Yang kedua adalah dosis dan aturan pakai. Kita tidak boleh mengkonsumsi obat ini berlebihan ya, harus sesuai dosis dan aturan pakai yang terletak pada kemasan. Tetapi ketika keluhan masih terus berlanjut, kita segera konsultasikan ke dokter. Dan yang ketiga adalah efek samping. Ketika timbul efek samping seperti diare atau konstipasi, segera hentikan penggunaan obat dan segeralah konsultasikan ke dokter. Pada suam medikasi, kita juga bisa melakukan terapi non-farmakologi, yaitu terapi yang tidak melibatkan penggunaan obat. Yang pertama, kita bisa makan porsi kecil tetapi sering. Yang kedua, kita harus membatasi kafein seperti kopi, kemudian mengurangi makanan pedas, asam, dan juga berlemak. Kemudian kita harus mengelola stres dan menjaga pola tidur agar tidurnya cukup, kemudian tidak langsung berbaring setelah makan, dan juga menghindari makan besar menjelang tidur. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.